Oke, kita pulang. This is the view when we are trying to get the home Shunikan. Parkland mana ya? Okay, let's going to home. Oke, di sini kita sudah meninggalkan Kali Talang, teman-teman. Dan ya, ini pemandangannya kayaknya ini cukup menarik karena apa? Karena udah agak mendung, teman-teman. Ini beda sama kemarin. Dan ya, di sini kita bisa lihat suasananya di sekitar ketika jalan keluar Kali Talang, ya, Kali Talang. Nah, di sini kalian bisa lihat nuansa, tapi di sana agak mendung ya di bawah ya, tapi kelihatan di sini harusnya teman-teman. Nah, karena ini turunan, jadi di sini kita bisa lihat suasananya ketika mendung seperti ini. Keren, it's so very beautiful. Sebenarnya kalau misalnya di sini kita bisa menjangkau itu cukup besar, karena ini aku nggak bisa lebih ya teman-teman, jadi 1080 karena untuk menjaga agar penyimpanannya itu pas teman-teman. Kalau misalnya 4K itu di situ 4K kelemahannya ya boros penyimpanannya, karena aku tidak bawa banyak itu yang kemarin masih belum tak edit juga gitu ya. Jadi ini nanti kita rencana akan taruh di pembahasan khusus di Ikro 5 Explorer ya, pembahasan khusus. Jadi kalau yang kayak gini nih teman-teman, ya, mungkin akan kita nggak bisa ceritain dalam bentuk cerita kalian seperti itu. Dan ini karena ini berada di lumayan tinggi dan ya lumayan teman-teman, jadi belum terlalu tinggi banget. Jadi ya matic itu masih oke banget ya di sini teman-teman. Tapi tetap aja pastikan kendaraan kalian itu dalam kondisi prima ya, gitu sih. Nah, kita nggak pernah tahu ya, ini tanjakan semua gitu kan di sini, dan agak susah juga untuk kalau misalnya kalian mau cari ini bensin ya, kalian bisa di sini di pinggir-pinggir ya, seperti itu. Alright, dan itu kalau mau ke Jogja, dan di sini kita ya pokoknya teman-teman, jadi kita tidak menunjukkan jalan ya. Nah, di sini untuk menunjukkan aja di sini suasananya kayak gini teman, jadi jos lah pokoknya, jos kalau misalnya kalian di sini gitu, dan cukup recommended. Ini untuk akses jalannya juga sebenarnya tidak terlalu ini gitu, ya oke, ini cukup friendly kalau misalnya kalian gunakan tamasya bersama keluarga dan teman-teman yang lain sebagainya. Oh iya, jangan lupa ya, di rem ya, pastikan rem motor kalian bro. Okay. Karena di sini aku itu pakai motor kuda ya teman-teman, aku pakai motor kuda. Jadi di sini kalau sebelum kalian berpergian jauh gitu ya, ya kalian bisa servis dulu gitu ya, servis dulu ya, dan lakukanlah untuk servis berkala bro. Kenapa? Karena agar nantinya kalian tidak mendapati motor kalian itu rusak parah gitu ya. Kalau jadi pas ketahuan itu pas sudah mahal nanti pokoknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dirawat terus ya, servis ya, kalau kalian itu tahu sendiri gitu ya, kalau tahu sendiri merawat gitu, itu ya lebih hemat sih. Cuman ya biasanya membersihkan kan, nah, gitu. Cuman kalau misalnya kalian ya nggak ada waktu luang untuk itu, kalian bisa servis aja langsung bro, karena itu memang sesuai ya dengan motor kalian, dan biasanya teknisinya ya memang udah berpengalaman di situ, di motor itu gitu loh. Nah, ini turunan terus teman-teman di sini, jadi ya turunannya tidak curam, langsung curam gitu. Jadi oke ya, oke lah. Dan juga di sini ya ini belum, kalau di sini nah ini bukan, aku dari tadi tidak melihat ini ya, ada truk lewat gitu di sini. Mungkin ini bukan yang ini untuk jalan lewatnya, beda sama yang kemarin ya. Kalau kita udah masuk ke jalur truk, nah kemarin beda lagi teman-teman. Nah,
bro. Oke. Ya, terus kesan kesannya ya, kesan kesannya kesini ini pertama kali ya teman-teman ya, berarti kesan kesini pertama kali gitu ya. Kemarin agak ini ya karena langsung hujan gitu, hujan, tetapi ada pengalaman tersendiri. Kalau untuk tim gitu ya itu cukup menarik ya, di pas waktu hujan tenda itu harus segera berdiri gitu ya teman-teman. Ya kita melatih kekompakan tim gitu ya, ibarat kata kayak gitu lah. Nah, tapi memang di situ sore hari kita tidak bisa menikmati suasana pas menerap itu kelihatan. Tapi di sini alhamdulillah ya pas pagi hari itu di situ agak menurun ya untuk hujannya. Jadi ya hujan berhenti, jadi kita bisa melakukan trekking tapi walaupun sampai ke pos 2 doang ya. Walaupun sampai di pos 2 doang itu aku udah cukup oke lah ya, kita udah bisa merasakan oh kayak gini trekking. Seharusnya ke pos 4 teman-teman, tapi di sini temanku yang dia juga nge-vlog teman-teman bisa subscribe saja ke channelnya, namanya ada Mas Ranger gitu ya. Dia kayaknya sampai ke pos 4 teman-teman. Ya kalian bisa lihat di situ ya, aku sertakan di situ, kalian bisa langsung aja deh subscribe aja gitu teman-teman. Right. Wih, ini kayaknya udah mulai mendung lagi gitu. Udah mau mendung lagi bro. Nah ini yang tambang kemarin ya, tambang pasirnya di sini nih. Kemarin banyak truk kan. Ini kalau ini kan hari Sabtu ya. Sabtu ini kita tadi kok melihat di situ. Oh ya di sini ting. Pada parkir di sini kayaknya truknya teman-teman. Oh, ya ini dia. Ini truknya pada parkir di sini. Alright. Ini dia truk-truk. Oh, oke. Dan terus ya tadi seperti itu teman-teman sudah sampaikan ya, kita trekking itu dan ya kita bisa menikmati suasana nih ketika kabut-kabut tadi itu menghilang ya, sempat menghilang, jadi kita bisa lihat secara langsung tekstur Merapi ya dari dekat ya, nggak dekat banget sih, jarak 5 km ya, dan cukup menarik tadi teman-teman. Ya bebatuannya kelihatan, pasir-pasirnya yang ada di atas itu kelihatan. Nah seperti itu, cuman tadi sempat itu tadi ya mengeluarkan gas ya, gas apa namanya, putus gembel, awan panas ya berarti ya, awan panas seperti itu, sempat jadi alhamdulillahnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu lama gitu ya, atau tidak terlalu meluas ya. Tadi sudah ada ini sih, sudah ada peringatan, nah sampai di sini tuh jalannya udah jelek. Oh ini ada truk gitu. Emang perlu sih teman-teman, jadi sekali-kali lah ya, sekali-kali di sini turun jadi kayak motor kayak gini kayaknya enak gitu. Dan ini berarti aku bukan solo riding teman-teman, di sini bukan solo riding vlog, jadi saya bedakan ya, karena solo itu kan harus sendirian. Kalau misalnya katakanlah di situ aku nge-vlog ya, aku nge-vlog sendirian. Kalau ini kan aku bareng-bareng teman-teman, jadi ini tak buat jadi kayak video biasa reguler. Jalannya tadi agak rusak teman-teman, agak rusak
Wow. Oh, itu dia. Jadi ada truk ya. Jadi memang jalur tadi sampai di pangkalan truk tadi. Itu banyak truk yang ini ya, naik turun. Ya, bener ya teman-teman di sini. Dan ini hari Sabtu pun juga ada lokasi mereka. Wih, sampai di sini kayak mendung ya. Wih, sampai di sini mendung teman-teman. Karena kemarin tuh pengalaman ya, kemarin cepet banget teman-teman. Jadi pas kayak gini tiba-tiba langsung aja gitu ya, langsung gelap gitu ya, hujan. Itu pengalaman yang berkesan sih. Pengalaman yang berkesan. Kantor Desa Balirante. Kita ini kayaknya lewat jalan yang kemarin teman-teman. Jadi mungkin kita bisa ngambil yang belum diambil yang kemarin. Ini jalan yang kemarin deh. Jadi ini kayaknya ekstrim ya, karena habis hujan. Kayaknya ekstrim teman-teman. Ekstrimnya adalah di situ banyak genangan air mungkin di jalan itu, banyak genangan airnya. Tapi yang memang ini jalan yang tercepat ya, jalan yang tercepat teman-teman. Hanya aja di sini ya memang agak itu ekstrim. Jadi kalau saya sendiri pun menyarankan ya, kalau kalian di sini agak bermasalah dengan yang ekstrim, atau pas ban kalian itu gundul ya, jangan lewat sini ya teman-teman. Jadi lewatnya atau lewat pasar Jatinom, Jatinom saja lah kalau dari Semarang. Ini jalan yang kemarin itu kita bisa lihat yang kemarin ya. Ini kayaknya jalur ya, ini jalur yang foto itu teman-teman. Jadi yang foto tempat spot foto tambang ya, spot tambang ya, tambang pasir ya, tambang pasir di sini nih, spot fotonya kayaknya ini teman-teman, karena ini jembatannya di sini. Dan ya, ini kelihatan kok dari sini teman-teman, dari sini kelihatan Merapinya. Cuman ini jalannya di sini tuh udah bagus, yang ini udah bagus yang di spot foto. Nah, habis ini ya baru deh kita ke jalan yang cukup terjal seperti ini gitu. Semoga aja nggak ada yang becek. Nggak ada yang becek, semoga aja bro. Belum ini. Nah, ini masih agak lumayan jauh. Jadi setelah jalan itu tadi teman-teman, nah baru kita masuk ke jalan yang ekstrim ini. Lumayan kayak ya, semoga aja di sini diperbaiki lah ya, dikasih aspal ya.
kasih aspal gitu kan ya, karena ini jalan yang lumayan bagus juga gitu ya, lumayan bagus dan tidak terlalu jauh juga kalau misalnya mau ke Balerante seperti itu bro. Nah itu dia, ada beceknya di sini teman-teman ya. Wis, lumayan nih. Oke, ternyata tidak terlalu dalam. Oke, karena ini ketolong batu ya teman-teman. Bayangkan kalau tidak ada bebatuan ini malah jadi, wih kelihatan banget dari sini Gunung Merapi tuh. Cuman aku tidak bisa memposisikan karena fokus ke jalannya teman-teman, jalannya cukup jelek banget. Oke, kita sebentar lagi kita akan mencapai jalan aspal. Oke, sebentar lagi teman-teman, sebentar lagi dan masih belum sorry, masih jauh dari jalan aspal. Ini mungkin tidak saya cut ya, jadi kalian bisa lihat sendiri seberapa lamanya gitu ya, dan seberapa jauhnya kalian harus berjuang melewati terjal. Tetapi teman-teman, di sini kadang aku tuh berpikir satu hal nih. Ini warga yang sekitar ya, warga lokal ini kan biasa lewat sini teman-teman. Bayangkan tiap hari harus lewat sini, tiap hari lewat jalan seperti ini teman-teman. Dan mungkin mereka harus mengeluarkan dana lebih ya kalau misalnya ada permasalahan di depan mereka gitu ya, seperti itu. Dan kita udah hampir sampai, ya sudah teman-teman, kita udah sampai di jalan aspal ya. Itu tadi kira-kira seperti itu teman-teman, jadi segitu jauhnya, segitu lamanya. Jauhnya begitu lamanya ya, seperti itu. Dan ini dia, ini kita akan memasuki ke jalan yang kemarin yang juga ekstrim naik turunnya teman-teman ya. Di sini ini hampir sampai kita, jadi jalannya cukup curam. Ini tuh kita sudah sholat asar, jadi agak lebih enak kan, jadi nggak bersusu-susu gitu. Sudah sholat asar dan ini lewat jalan desa ya ini teman-teman, ini lewat jalan desa. Jadi ini benar-benar di desa yang ya, ini mungkin udah berapa ya, ini mungkin sudah sekitaran 10 meter kali ya dari Gunung Merapi kemungkinan, atau lebih gitu ya. Di sini desa ini gitu yang ada di sini kita lewati. Ini kadang aku bayangkan ini kalau malam hari seperti apa gitu di sini. Ini kalau malam hari kayaknya ini penerangannya ya penerangan biasa, penerangan desa gitu ya. Oke.
itu ada tulisannya tuh Yogyakarta Solo Klaten. Oke, ada pelang jalannya. Kita lewat sini. Ini kita belok yang sebelah kiri teman-teman. Nah ini yang lewat jalan ekstrim, lumayan. Jadi kalian pastikan kampas rem kalian gitu ya, dalam keadaan yang oke. Tandanya unik. Dan ini juga dilalui mobil ya. Dilalui mobil ya teman-teman. Jadi valid ya. Ini bisa mobil lewat sini. Cuman kalau lewat yang sana tadi ya agak ini ya, agak menyiksa ban mobil kalian mungkin. Ya sama sih sama motor ya. Mungkin kalau untuk yang truk ya itu udah jalannya truk itu. Lewatnya situ udah terbiasa ya. Karena memang ban truk sendiri kan itu kuat ya. Oke. Bambu-bambu teman-teman, lewat ini bambu. Cuman jalannya sudah beton. Jalannya beton ini. Oke. Masih ada tuh degan ya teman-teman. Tuh apa? Oke. Pohon-pohon kelapa di pinggir jalan ada. Jalan itu kayaknya nggak kuat apa? Oh ada ini. Ada bisa. Oke. Ada truk tuh kan, jalan truk. Ini juga kayaknya habis hujan juga di sini. Tuh. Di becek teman-teman. Nanti sih sebenarnya keren pemandangannya cukup keren teman-teman. Pas di situ di ekstrim itu non ekstrim sih lumayan. Ini aja cuma memang dilalui truk, teman-teman. Oke, nice. Gelap banget ini. Kalau gelap itu enggak kelihatan ya. Ini karena aku pakai frame kaca, helmku itu gelap ya. Jadi kalau misalnya pas malam itu ya malam pakai kacamata teman-teman. Jadi kalau gelap-gelap kayak gitu kayak udah gelap. Ini karena itu udah jam 4 ya mungkin. Tadi dari sana itu jam 2:30. Oke. Ini sudah mulai di ini teman-teman, jadi udah aman sebenarnya di sini, udah masuk ke sini itu. Ternyata sudah lewat ini teman-teman. Ini yang kemarin yang GB Mart. Oke. Sebelum kita ke jalan yang terjal itu yang tempat kita beli kemarin di situ. Dan sekarang kita akan menuju ke Sukogelati, Sumber Jawa Tengah. Ini yang jalur nanti akan ngambil kanan. Keren dari sini teman-teman, tuh kelihatan ya Gunung Merapinya kelihatan dari sini. Ini aku pakai yang super wide di DJI Action 2 nya, jadi kayaknya ini agak lebih luas dan di sana kelihatan kecil.
ini yang kemarin teman-teman, yang kemarin kita sholat di sini. Oke, kebablasan. Ternyata kebablasan. Ya, itu teman-teman yang tadi. Jadi pemandangan dari situ juga menarik. Cukup menarik. Bablas uramu? Bablas. Wes. Oke, agak bablas. Soalnya kalau lurus terus nanti ke tambang teman-teman. Ya, kemungkinan ya tambang pasir. Karena tadi kan banyak sekali ya truk-truknya yang ke sana. Doksari Watu. Nah ini kayaknya yang belum tak ambil. Ya, jadi yang kita belum ambil. Alright. Ini ada tanjakan kemarin yang juga nggak ambil soalnya kita startnya kemarin itu dari Mart yang itu tadi ya, GP Mart atau apa itu tadi. Ini jalannya buat bagus teman-teman, jalannya udah beton kayak gini, cuman ya memang kami juga lalui kendaraan berat ya teman-teman. Tuh ada ya, tuh pasir di sini. Ini penampungan ya, penampungan pasir mungkin ya. Ditampung di sini semua ya. Jadi kalau misalnya kalian itu di rumah itu sering itu ya menggunakan pasir juga buat bangunan, ya dari situ kadang itu pasir Merapi ya. Walaupun tidak hanya dari situ juga ya teman-teman untuk pasir. Nah, tapi di situ tadi ya salah satunya penyuplai gitu ya, Merapi. Jadi yang dari lahar dingin ya kalau pasir itu ya. Ya kalau lahar panas mungkin jadi batu ya. Kalau lahar panas teman-teman. Ini dilarang. Oh ya, ini truk muatan galian C. Ini truk muatan galian C. Iya, galian C teman-teman. Di sana udah kelihatan mendung ya, cuaca nggak hujan ya, nggak hujan, semoga aja. Oke. Udah mulai mendung tuh, semoga kita dapat ya. Jadi semoga belum habis nih memorinya. Oke, nah kita udah mau melewati itu deh. Wah, ada truk di situ. Nah ini kalau misalnya digunakan untuk dua kapasan ya, langsung contoh langsung nih, kapasan dua itu harus ngalah salah satu teman-teman, karena di sini kayaknya harus mundur dulu. Bremsek. Kita lanjut dulu teman-teman. Ini karena agak susah ini buat, karena ini cuma buat satu doang ya, satu tuh itu muat satu doang teman-teman. Kalau saya udah dapat, jadi disarankan kalau dari sana kalau pakai mobil jangan lewat sini teman-teman ya. Itu saya rasa akan lebih cocok ya teman-teman. Jadi kalau berangkatnya saja dari sini tuh, cuman dia bisa lewatin, bisa, cuman ya tadi bayangkan kalau papasannya di sini nih. Nah ini dia yang tak bilang tadi lah teman, ini tanjakannya, ini tanjakan nanjak banget nih teman-teman, ini lumayan nanjak banget. Cuman di sini si Vario tuh bisa di sini
ya takutnya ya pas papasan aja sih, pas papasan sama truk di sini gitu kan. Itu ya itu tadi teman, jadi itu adalah yang curam. Jadi kita udah tuliskan secara langsung ya, itu yang curam tadi di situ. Jadi kalian pastikan ya engine motor kalian ya sama rem kalau saya dalam kondisi turun gitu teman ya. Apakah sampai di sini kita menghabiskan ini aja ya, jadi menghabiskan penyimpanannya aja sampai ini selesai lah ya, sampai selesai teman-teman. Karena aku awalnya itu aku ragu-ragu ya lewat sini itu teman-teman, beneran ragu-ragu, tetapi ya kalau nggak dicoba itu kayak gimana gitu. Jadi kita sekarang udah tahu ketika kita itu udah lewat dikit. Nah ini yang kedua teman-teman, yang agak curam, yang keduanya di sini. Sepertinya bentar. Nah ini ada jembatan di sini, di situ ada. Oh enggak deh, enggak, itu tadi doang di tanjakan itu tadi doang. Oke. Ngopo? Boyolali. Moga aja nggak hujan terus ya. Oh ini yang kedua kayak bentar. Ya nggak terlalu curam kalau untuk yang ini. Cuman jalannya udah aspal sih teman. Dari sana tapi pokoknya udah aspal sih teman. Aspal. Paling di sini ya ada ini kan, ada sisa-sisa kayak pasir. Ya pasir-pasir dikit-dikit mungkin. Balai Desa Jemowo ya, Balai Desa Jemowo.
lihat di sini, wow, pohonnya besar-besar, pohon bambunya teman-teman, cukup besar-besar. Wih, dan itu mendungnya udah mulai kena ya teman-teman, di sini udah mulai kesini gitu. Ya Allah, betul-betul nggak hujan. Udah jauh. Dusun Sumur. Ya, Dusun Sumur di sini. Oke, Sumur. Apa ini? Jual pohon. Pohon itu adalah ketela ya. Ketela pohon. Nah, yo ya ini dia teman-teman. Jadi ini adalah yang kedua teman-teman. Jadi yang ekstrim yang kedua. Dan kalau kalian papasan dengan ya, walaupun tidak se ekstrim yang tadi ya, cuman di sini jalannya memang belok. Sempit. Nah, habis ini naik ya. Habis ini naik teman-teman. Wih, dari sini kan langsung naik. Oke, langsung naik ya. Ini oke. Udah sampai di sini nih. Ini yang kemarin di Palang teman-teman. Oke, jadi aku nggak tahu itu tadi truknya itu dari mana gitu ya. Ini dari yang tadi yang sebelah. Oke, alright. Ini kayaknya masih ada ya, jalurnya ekstrim lagi. Iya, oke, tapi tidak terlalu. Ini udah turunan dan ya sungai ya seperti biasa teman-teman. Jadi ada banyak sekali sungai di sini. Lalu biasanya sungai ini langsung nanjak. Iya, wih, ini agak lumayan ya nanjaknya. Tuh, nanjak kan, nanjak. Tapi varionya di sini kuat ya, vario 2017. Nah, ini hampir, ini agak lumayan ya, karena dia belok teman-teman. Oke, langsung belok gitu. Jadi ya memang pastikan karena itu engine motor kalian teman-teman. Nah, lumayan ya tadi naiknya. Yang aku takutkan ya itu kalau pas papasan aja sama truk. Oke, ini udah mulai gelap teman-teman. Udah mulai gelap. Ini jujur aja aku nggak pakai ini, aku nggak pakai penunjuk ini ya, di sini. Nah, tadi nggak ada sinyal. Tapi kayaknya bawa map ini. Oke. Bawa map.
lumayan jalannya kelak-kelok. Desa Daganrejo, Desa Daganrejo. Wah, ini bisa jadi panjang ya teman-teman videonya. Ini kita akan cepat saja. Sidomulyo, Sidomulyo. Oke. Ini benar-benar karena baru ini ya, aku nggak tahu di sini untuk desa-desanya apa dan sebagainya. Jadi fokus cuma satu, jadi buat memperlihatkan pada kalian ya seperti inilah rutenya gitu ya. Artinya rute yang dilalui itu jalannya bagus enggak, karena kadang kan ya kalau misalnya kalian lihat Google Map itu kan tahun 2023 kan ya, atau tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang juga ya tadi ya kurang tadi, pokoknya yang tadi yang rusak gitu. Jadi kurang yang itu, yang lainnya oke ya, mantap. Dan perlu hati-hati sih, cuman itu aja, perlu hati-hati. Ini udah ke jalan, kayaknya jalan utama nih. Ini udah mulai ke jalan utama desa. Ini kita udah selamat jalan. Kiri terus kanan. Nah ini ada sapi nih. Oke, ini apakah sudah masuk ke Boyolali ya? Kayaknya sudah teman-teman di sini. Ini sudah masuk ke Boyolali ya? Atau masih Klaten? Tapi ini jalannya udah jalan utama ya, jalan utama. Sudah. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya. Seperti itu teman-teman untuk perjalanan kita kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton ya, udah nonton kita dari awal ya, dari awal perjalanan terus sampai kita berada di spot sampai kita ini perjalanan pulang ini. Terima kasih, thank you very much. Dan setelahnya bonus ya, ini Drajian, Desa Drajian. Oke, Desa Drajian ya. Jadi selanjutnya ini bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih, emang nih harusnya itu rasa takut itu harus dilawan gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah benar-benar fix di itu jalan itu kayaknya kita nggak sanggup ya jalan itu. Yang penting persiapan sih. Wih, rumahnya besar banget. Mantap ya. Di sini. Oke. Wih, ini kayaknya udah gak mendung kalau di sini ya. Mungkin karena sudah diserap kemarin gitu ya. Jadi hujannya sudah dipusatkan di Merapi semua, ditumpahkan di situ. Aduh, ngeri men. Kemarin itu ngeri sampai malam itu juga udah hujan terus ya, sampai pagi jam 3 udah dingin banget, anginnya mau buat mabit teman-teman jam 3. Ngeri. Jiwa terbayarkan, kita sempet di sini ya, sempet menikmati itu tadi teman-teman ya, menikmati pas lagi cerahnya tadi teman-teman. Ya itu sih pas lagi cerah-cerahnya tadi. Alhamdulillah kita bisa menikmati suasana Merapi pas lagi cerah-cerahnya tadi. Oke, sepedaan di sore hari. Mobil mini ini
Ini aku penasaran apakah di daerah ini itu untuk sumber airnya itu dia pakai air pegunungan atau air. Soalnya biasanya kalau di daerah-daerah dekat-dekat gunung itu mesti ada banyak sekali sumber air gitu loh, atau pump gitu ya. Wow, itu ada plang itu teman-teman, kalau kalian lihat di situ. Ini juga ada Pertamina pas Klaten Jogja ke sebelah kanan, kita sebelah kiri ya ke Boyolali Cepopgo. Oke, jadi kalau kalian mau ke Klaten sebelah kanan, Klaten atau Jogja ya. Tapi ya ada truk itu. Joran apa aja itu biasanya ada ini ya, yang dibutuhkan bukan hanya ketenangan ya, ada tulisan-tulisan di truk-truk itu teman, tulisan-tulisan motivasi. Yang dibutuhkan bukan ketenangan gitu ya, apa ya, tapi juga ada tapi juga nih, jadi bukan hanya, tidak hanya ketenangan teman, tapi juga apa itu, nggak kelihatan, kenyamanan bro. Jadi ringkas ya, yang dibutuhkan bukan hanya ketenangan tapi juga kenyamanan bro. Itu maksudnya ditujukan untuk apa ya? Sepertinya itu bisa relatif ya, bisa buat banyak hal teman-teman. Jadi multi tafsir. Ya, ini multi tafsir. Nah, multi tafsir teman. Ya ngeri juga ya di sini. Ini buat quote ya, quote. Yang dibutuhkan bukan hanya ketenangan, tetapi kenyamanan. Udah juga sih. Yang paling penting sih sebenarnya ketenangan. Yang penting tenang loh. Kalau tenang mesti nyaman. Kalau tenang itu mesti nyaman teman. Kalau misalnya belum nyaman itu berarti belum tenang gitu. Jadi berarti kuncinya ada di ketenangan teman. Jual pohon, ini banyak banget yang jual pohon di sini. Oke, jalannya beton bagus ini. Oh iya, ini kan New Year ya, mau tahun baru teman-teman. Jadi ini video spesial ya, video spesial teman-teman di sini. Ya oke, video spesial, mantap ya. Apakah ini masih merekam? Oke, ini jalan raya udah masuk Boyolali teman-teman. Sudah di Boyolali. Kita coba lihat sebentar ya. Wah, ada patung itu. Ini patung apa ini? Ada patung kayak kuda ya, kayak patung kuda teman-teman. Patung kuda ya, Boyolali sih ya, kuda. Nah itu ada pelang tuh, ada pelang ke sebelah kiri itu kalau ke Semarang, kanan ya, kanan itu Semarang teman-teman. Kita ke sebelah kanan. Oke, itu ke Cepopgo, Selo sana. Jadi ada pelangnya teman-teman. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat di peta itu ya agak ya simpel ya sebenarnya, karena muter-muter di situ, cuman ya memang jalurnya aja di sini harus muter-muter ya. Kadang kalau misalnya dibuat jalan pintas pun juga itu kan memungkinkan gitu, kadang kayak gitu. Ada patung pakai caping kan, menteng caping. Ini sektor Musuk. Oke, ini masuk ke Musuk ya. Ini polisi sektor Musuk. Musuk, teman-teman.
Boyolali ternyata luas juga ya. Ini Boyolali kabupaten kali ya. Luas banget Boyolali ternyata. Oh ya, BTW di sini bateraiku sudah mulai habis. Jadi kayaknya ya bonusnya sudah hampir selesai. Apa ini? Oh iya, dia mau ke kanan, ya Allah. Ternyata ngeri. Mau ke kanan ya. Oke. Ini ada yang habis merumput juga. Tuh. Banyak yang berternak ya. Sukorame ya, SDN Sukorame teman-teman. Oke, apakah di sana ada celah? Lihat di situ bakal lumayan panjang celahnya. Oke, di sini kita lihat. Palem Sari, wih, Sukorame Palem Sari. Biasanya kalau truk kayak gini ya seperti itu, kalau truk